Halo, tes tes. Ya, sip sip, tes tes. Sekarang suaranya pasti lebih jelas kan? Nah, soalnya saya pakai headset sekarang. Nah, jadi yang pertama tadi adalah akun pembelian ya. Ya, akun pembelian itu misalnya untuk mencatat transaksi pembelian. Nah, misalnya gini, dealer mobil A membeli apa mobil Avanza di pabrik Toyota sebesar 5 unit gitu kan. Satu unitnya misalnya 100 juta. Berarti kalau seperti itu nanti kita catatnya pembeliannya di sisi debit. Misalnya belinya cash gitu ya. Belinya mobil Avanza cash gitu kan. Berarti nanti kita akan catat akun pembeliannya di sisi debit sebesar berarti berapa? Kalau belinya 5 unit, satu unitnya 100 juta berarti di sisi debit nanti 500 juta kan. Nah, karena belinya tunai berarti rekening yang terpengaruh apa? Kalau belinya cash, belinya tunai. Berarti yang di sisi debit apa? Yang sisi debit adalah cash ya kan? Kas kan? Kasnya kan berkurang. Jadi di sisi debitnya adalah akun pembelian ya kan? Di sisi kreditnya adalah akun kas. Ya. Oke, nah itu adalah akun yang pertama, pembelian. Oke, lalu kita masuk ke akun yang kedua atau rekening yang kedua. Siapa mau jawab? Silahkan. Ya, inventory ya, silahkan. Oke, ini nanti ya, nanti kita akan bahas secara khusus di yang poin kelima itu mengenai metode pencatatan persediaan barang dagangan. Itu ada dua macam, yaitu ada persediaan dagang, metode fisik atau kita sebutnya periodik, ya. Lalu yang kedua adalah metode perpetual atau terus menerus. Nanti kita akan bahas ya. Kita skip dulu yang ini, oke. Jadi yang kedua itu adalah akun apa tadi yang kedua? Persediaan barang dagangan atau inventory. Ini kita simpan dulu ya, nanti kita akan bahas di bawahnya. Ada contohnya juga. Oke. Lalu kita masuk ke yang ketiga. Rekening yang ketiga apa, Mbak? Nih, siapa ini yang jawab ini? Nanti poinnya gimana? Bagian ya, paruan ya. Oke, gantian ya, oke. Yang belum jawab, yang belum jawab. Yuk, yang ketiga adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Allowance, allowances. Oke, silakan apa artinya? Artinya apa? Untuk mencatat transaksi apa? Halo. Iya, tadi yang jawab itu apa kabur ya. Setelah enak kabur ya kan? Nggak boleh itu. Ya. Harus tanggung jawab. Jadi retur pembelian dan pengurangan harga itu terjadi atau dicatat pada
saat apa? Terjadi apa? Retur pembelian. Retur pembelian artinya apa? Oke. Soalnya tempat saya itu kalau apa sudah kuotanya semakin dikit itu putus-putus. Oke, cepet. Oh. Sekarang jelas nggak? Oke. Jadi gini, retur pembelian dan pengurangan harga gitu kan. Nah, retur pembelian artinya habis beli dikembalikan kan gitu. Jadi transaksi ini terjadi kalau habis beli barang, habis kulaan barang gitu ya. Lalu kok nggak cocok gitu kan? Kok ada yang bocel, kok ada yang rusak gitu ya. Terus kita mau balikin ke tokonya. Jadi akun ini terjadi kalau ada terjadi seperti itu ya, pengembalian. Nah, kalau pengurangan harga itu terjadi kalau misalnya gini, oh ini sedikit ada cacat sedikit, ada cacat sedikit. Oke, biasanya kan gini. Suisi, 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 suisi. Ini kita kan belajar Congwen ya. Kelas Congwen. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi kalau pengurangan harga itu terjadi misalnya ini, kan ada kalanya kita beli barang gitu ya. Misalnya beli Avanza lah tadi kulaan Avanza, ternyata ada yang bleret gitu ya. Ada bleret sedikit di dekat pintunya bleret gitu ya. Nah, itu kan artinya produk cacat ya kan. Oke. Tak nyanyi sih ya. Tak nyanyi sih. Disumpeli sih. Disumpeli sih. Oke. Oke, ya. Sampai mana sampai lupa saya tadi. Oh ya, blaret gitu ya. Avanzanya blaret. Nah, biasanya kan gini, udah nggak apa-apa, kamu tak diskon gitu kan. Harganya jadi misalnya 50 juta. Mau nggak ada dari 100 juta blaret sedikit dikasih harga 50 juta. Nah, itu berarti pengurangan harga. Ya itu maksudnya akun pengurangan harga itu seperti itu. Oke, nah itu akun yang ketiga ya. Nanti terakhir nanti kita akan latihan apa secara itu ya. Jadi benar-benar ada transaksinya apa nanti ya. Nggak tahu waktunya cukup nggak? Semoga cukup. Cepat ya. Lalu yang keempat, siapa mau baca? Siapa mau jawab? Silahkan. Ya, potongan pembelian dulu ya. Ya betul, potongan pembelian. Purchases discount. Baik. Mhm, mhm. Ya, paham nggak ini? Mhm. Jadi kan misalnya kan gini tuh, ada kan yang Anda kalau misalnya belinya cash ya kan lebih murah dapatnya. Nah, itu termasuk dari potongan pembelian ya. Atau enggak misalnya gini, itu ada tulisan 2/10 N/30 gitu kan. Di ya,
Nah, itu artinya apa? Kalau kita beli, ya kan? Ya, betul. Ya, ya. Jadi kalau kita beli barang dalam 10 hari kita bayar, kita dapat potongan harga 2%. Diskonnya 2%. Oke. Tapi nggak boleh lebih dari 30 hari. Jadi kalau lebih dari 30 hari itu namanya ngemplang. Dosa itu ya. Nggak boleh. Ya, harus dibayar. Jadi intinya kalau Anda bayarnya dalam waktu 10 hari, Anda dapat diskon 2%. Tapi nggak boleh lebih dari 30 hari. Nah, kalau lebih dari 30 hari namanya apa tadi? Ngemplang. Dosa atau enggak? Nauzubillah min dzalik. Malah jadi ustad ya. Malah jadi oke. Nauzubillah min dzalik ya, enggak boleh ya. Dosa itu enggak boleh ya. Jadi, nah itu ya. Jadi potongan pembelian itu terjadi kalau ada termin-termin ini ya, syarat-syarat ini. Ya, ada juga N15 EOM. Artinya apa? Nah, end of month ya, F of month. Jadi artinya apa? Batas bayarnya 15 hari, ya kan? Sesudah akhir bulan. Jadi piye? Ya, jadi intinya dia punya waktu 15 hari dari akhir bulan, gitu kan? Itu batas pembayarannya. Kalau kalau bayarnya sebelum 15 hari, ya nggak dapat diskon juga, gitu kan? Karena kan itu N. N itu artinya nggak no, tidak ada diskon. Kecuali tulisannya 2/15 EOM. Itu artinya dalam waktu 15 dalam waktu 15 hari sampai dengan akhir bulan itu masih dapat potongan 2%. Oke, saya nggak bahas satu persatu. Jadi langsung aja ke akun yang kelima. Akun yang kelima apa? Beban angkut pembelian. Artinya apa, Mbak? Mhm. Ya, oke. Intinya apa, Mbak? Intinya orang kalau beli barang kan barangnya perlu diangkut gitu ya. Nah, ketika ada transaksi untuk pembayaran biaya angkutnya itu, nah lalu muncullah rekening beban angkut pembelian. Oke, lanjutnya rekening yang keenam, penjualan. Artinya apa? Nah, oke. Yang namanya perusahaan dagang habis beli ya dijual itu kan. Kalau habis beli dimakan sendiri itu bukan perusahaan dagang, tapi apa? Tapi apa? Ngemplok ya. Jadi yang namanya perusahaan dagang kan habis beli ya jual. Nah, karena jual itulah kemudian muncul akun jualan. Oke, berikutnya yang ketujuh. Siapa? Ya, boleh silahkan. Mhm. Oke, intinya gimana intinya? Ya, jadi wah ini barangnya bocel gitu kan. Wah, barangnya bosok gitu kan. Tak pulangin gitu. Tapi di sini kita sebagai penjualnya ya. Jadi kita sudah jual kepada konsumen. Nah, ketika konsumen itu ngembaliin barang ke kita, nah lalu muncullah retur
penjualan. Ya, return ya. Nah, pengurangan harga kasusnya juga gitu. Misalnya gini, bosoke sithik tok gitu ya. Sak cuwil, tak cuwilnya. Enggak apa-apa lah, Anda beli, harganya tak potong gitu. Nah, itu pengurangan harga. Kayak Anda kalau tahu nggak, Anda biasa ke apa? Tarunfa gitu ya. Cialevu itu kan ada tuh yang biasanya buah-buahan itu di packing, terus dikasih packing, dikasih harga itu. Terus di dalam buahnya itu ada satu yang bosok, itu Anda tahu nggak? Pernah nggak Anda beli yang itu? Ya, kalau di Carrefour, di Artimat itu kan ada tuh di bagian buah-buah terutama kan. Jadi betul. Nah, itu termasuk barang yang itu pengurangan harga berarti kan. Pengurangan harga. Oke. Ya. Mhm. Berarti Anda ketipu. Kasihan deh. Kasihan deh lu. Eh, terus intinya apa? Anda ketipu. Nah, makanya Anda kalau beli online tuh hati-hati. Saya pernah ketipu sampai 3 juta. Terus Anda nggak bilang kasihan deh lu gitu. Oh. Ya makanya kalau beli beli online itu hati-hati ya. Saya pernah ketipu, sering ketipu. Kasihan. Dulu saya beli HP ketipu. Aduh, ya udahlah. Beli apa pernah sih. Ya. Eh, aduh. Tapi saya takut ada yang cemburu nanti. Oh, bisa konsultasi sama saya 1 jam itu 1.000. Wah, nggak masalah. Ya sudah 10.000 kalau gitu. Masalah. Wah, ya udah 100.000 kalau gitu. Oh, oke, oke. Ya, sip, boleh, boleh, boleh. Nanti, nanti ya, Mbak, di belakang ya. Empat mata, empat mata. Oke. Oh ya. Pokoknya 1 jam 100.000 ya. Oh, tetap. Hitungannya tetap 1 jam. Oke, nanti ya, boleh, boleh, boleh. Oke, kita lanjutkan ke rekening ke-8 ya. Potongan penjualan. Siapa mau jelaskan? Mhm. Ya, yang keras Mbak, coba Mbak. Ya, boleh, silakan, silakan, nggak apa-apa. Ya, ya. Ya. Ya, jadi intinya apa? Intinya potongan penjualan itu apa? Potongan penjualan. Oke, intinya potongan penjualan itu kayak potongan pembelian gitu kan. Cuman di sini kita memberikan kepada pembeli kita, kepada pelanggan kita, ya kan? Nah, ini terkait dengan termin-termin tadi loh, yang 2 strip 10 M3 strip 30 tadi ya. Kita kan juga bisa memberikan termin seperti itu. Oke, terakhir, terakhir. Terakhir adalah akun apa, Mbak?
Beban akun penjualan. Siapa mau baca? Aha. Mhm. Oke, jadi intinya apa, Mbak? Intinya apa? Jadi beban angkut penjualan terjadi jika apa? Jika itu nangis apa guju toh itu? Jangan gitu. Oke. Jadi intinya beban angkut penjualan itu muncul kalau apa? Dari pihak penjual gitu ya, menanggung biaya. Loh, kita nggak ngomong retur loh ya. Kita ngomongnya beban angkut ya. Jadi beban angkut penjualan itu muncul ketika biaya angkutnya itu atau biaya transportasi itu ditanggung oleh si penjual. Kan itu kan tinggal kesepakatan kan. Ini yang mau bayar barang ngangkut siapa gitu kan. Penjual atau pembeli gitu kan. Nah, kalau yang membayar biaya transportasinya itu adalah penjual, berarti itu dinamakan beban angkut penjualan. Anda kalau punya perusahaan dagang, Anda kalau punya perusahaan dagang, kira-kira beban angkutnya mau Anda kasih ke siapa? Hah? Mbak, yang, aduh, di mute dulu dong Mbak, supaya suaranya nggak kedengaran yang lain. Oke. Pertanyaannya lagi ya, kalau Anda punya perusahaan dagang ya, lalu kalau Anda disuruh milih nih beban angkut ya, Anda mau nanggung atau pihak kedua, pihak yang Anda ajak kerjasama yang nanggung? Alasannya apa? Nah, berarti itu namanya apa? Beban angkut apa? Pembelian. Karena kita yang beli, kita yang bayar itu beban angkut pembelian. Tapi hati-hati, sebetulnya saya mau sampaikan gini, terkait dengan beban angkut ya. Biasa kalau beban angkut penjualan itu kan eh, yang nanggung penjual, ya. Yang nanggung penjual. Eh, nah biasanya itu kan mintanya barang itu nyampe ke pembeli gitu kan, baru nanti di tempatnya itu pembelinya itu kasih uang ke kita gitu kan. Jadi barangnya dianterin gitu kan. Nah pada saat nganterin barang itu ongkos transportasinya dibayar oleh yang jual. Itu hati-hati, banyak penipuan di situ loh. Ya, penipuannya gini, Anda sudah nganterin barang, apalagi kalau barangnya sudah keluar negeri gitu ya, berkontainer-kontainer, setelah Anda anterin, Anda bayar ongkos kirimnya itu, lalu yang beli lari, payah kan? Rugi nggak Anda? Rugi, ya kan? Nah, terus dari sisi kalau misalnya kita sebagai pembeli, ya bisa nggak terjadi penipuan? Bisa juga, ya kan? Barangnya sudah, kita sudah bayar itu kan? Ya udah ongkosnya aku yang bayar gitu kan? Nah, ini contohnya yang pembelian online tadi ya. Ya udah ongkosnya aku bayar, sudah dibayar, ya kan? Semuanya dengan harga barangnya
itu bisa dibayar, nyampe datang yang dikirim, misalnya belinya HP gitu kan, yang dikirim yang kita terima misalnya batu bata, ya buat apa kan gitu. Nah, jadi terkait dengan beban angkut itu perlu hati-hati ya, harus saling percaya juga. Oke, itu tadi 9 akun atau 9 rekening yang terjadi di dalam perusahaan dagang ya. Nah, tadi setelah ini kita akan masuk ke metode pencatatan persediaan, karena mau tidak mau yang namanya perusahaan dagang itu pasti punya barang persediaan, punya stok, bener kan? Loh, kalau Anda nggak punya stok, apa yang mau dijual? Bener nggak? Ya kan? Nah, kalau bicara mengenai stok itu ada 2 macam metode pencatatan persediaan. Ada yang tahu apa dan apa? Nah, periodik dan kontinu. Yuk, siapa yang mau bacakan yang periodik? Ya. Mhm. Mhm. Ya, start of 6. Mhm. First in, first out. First in, first out artinya apa? Bukan gitu. Yang pertama masuk, yang pertama keluar. Ayo, pikirannya cuma macam-macam ya, wes bengi. Sudah malam, mikirnya jangan yang macam-macam, oke? Ya, oke. First in, first out. Artinya apa? Barang yang masuk duluan itu dijual duluan. Nah, selak bosok ya kan? Ya kan, apalagi kalau barangnya itu ada yang kadaluarsa kan gitu. Ya, barang yang itu yang masuk duluan dijual duluan. Itu namanya FIFO. Lalu yang kedua artinya apa? Last itu terakhir. Jadi barang masuk yang terakhir itu buru-buru dijual. Anda kalau punya perusahaan dagang, Anda mau pakai FIFO atau pakai LIFO? Hah? FIFO ya. Apalagi kalau barang itu ada kadaluarsa ya, makanan kan gitu. Cepet-cepet kan? Oke. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya gini, kapan kita pakai LIFO? Gimana? Nah, baju yang iya betul. Jadi kalau yang first in mau dijual susah gitu kan. Ketinggalan gitu kan. Nah, oke. Tapi intinya Anda paham ya bedanya Vivo Livo ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke contohnya. Contohnya.
Di halaman 15 itu, Mbak. Silakan dibaca contohnya itu. Betul, tanggal 1 Oktober terjadi transaksi apa itu? Iya, betul. Mhm, mhm. Harganya per kilogram, harga per kilogram adalah aha, aha. Pembayarannya 3/10 N, aha. Atau bacanya 3/10 N 30 itu boleh ya. Nah, jadi kalau misalnya ada transaksi seperti itu ya, nanti pencatatannya dalam jurnal atau pencatatannya dalam pembukuan itu Anda lihat yang bawahnya itu, yang kotak. Berarti yang di sisi debit apa? Yang di sisi debit, yang di sisi debit adalah persediaan barang dagang. Ya kan, karena kan kita kita beli barang kan artinya persediaannya kan bertambah, benar kan? Nah, ketika persediaan barang tambah, artinya itu di sisi debit, gitu kan? Nah, terus di sini dijelaskan bahwa belinya apa? Kredit atau cash? Nah, berarti kalau kredit kan utangnya tambah, benar kan? Nah, ketika utang tambah artinya itu letaknya di kredit. Ya. Jadi kalau utang tambah itu di kredit, kreditnya juga tambah kan? Sebesar berapa? 25 juta rupiah. Oke, lalu dibaca lagi tanggal 5 terjadi transaksi apa? Mhm. Jadi gimana? Untuk pencatatannya dalam jurnal gimana? Itu toko kan toko rezeki ya kan? Toko rezeki habis beli dari toko makmur dijual lagi kan? Dijual lagi kepada toko aman, ya kan? Nah, ini kan berarti terjadi transaksi jual beli kan antara toko rezeki dan toko aman. Nah, ketika terjadi transaksi jual beli artinya rekening penjualannya itu tambah, ya. Nah, kalau rekening penjualan tambah itu kreditnya tambah. Iya, betul. Jadi penjualan kalau penjualan nambah berarti itu akan menambah kredit. Ya, sisi kreditnya bertambah. Sebaliknya, gitu kan? Nah, karena kan ini toko aman, belinya kan nggak cash, ya kan? Belinya kan kredit itu ada tuh tulisannya kan, menjual dengan kredit. Ya. Nah, ketika toko rezeki itu menjual kredit, artinya piutangnya nambah atau utangnya nambah. Nah, Anda tahu bedanya piutang dengan utang? Ya, piutang itu yang kita kasih utang, utangan gitu kan. Kita ngasih utangan itu. Nah, kalau ketika kita ngasih piutang kepada orang lain, itu artinya akan menambah di sisi debitnya 22 juta, ya kan? Oke. Lalu kita lanjutkan ke berikutnya. Harga pokok penjualan.
Nah, itu kan menggunakan metode apa itu? Harga harga pokok penjualan itu dia belinya berapa gitu ya. Dia belinya berapa dari toko toko rezeki? Ya, 4.000. Dijual 5.500 atau 5.000? 5.000 atau 5.000 atau eh, dijual ya benar pertanyaannya betul. Lah Pak, untungnya mana? Beli 5.000 kok jualnya 5.000. Ya untungnya nanti, untungnya belum. Karena kan ini sebetulnya kita mau lihat kalau metode Vivo seperti apa gitu kan. Nah, ini kebetulan masih kulaannya 5.000 gitu kan. Nah, nanti ketika misalnya ada transaksi lain ya. Ada transaksi misalnya tanggal 10 ada transaksi lain. Ya, pada saat terjadi transaksi tanggal 10 itu harga berasnya itu naik. Jadi harga berasnya yang tanggal 1 belinya 5.000 gitu kan. Tiba-tiba naik harganya atau turun aja. Turun harganya jadi 4.000. Jadi kan ada selisih berapa? Antara tanggal 1 dan tanggal 10. Jadi tanggal 1 itu kan si toko rezeki jualnya belinya 5.000. Ya tanggal 1. Oke. Lalu nanti tanggal 10 misalnya ya, tanggal 10 ternyata dia beli lagi, toko rezeki beli lagi tapi harga berasnya turun. Kan bisa jadi tuh harga beras kan naik turun ya. Nah, pada saat tanggal 10 itu harganya 4.000. Nah, selisihnya 1.000 kan. Nah, kalau terus lagi ceritanya lagi tanggal 15-nya toko aman beli lagi nih. Jadi toko aman beli lagi dari toko rezeki. Nah, dia jualnya dengan harga yang sama 5.000. Oke. Enggak, belum belum. Harganya dia uh, uh, jualnya 5.000. Itu kan kalau dia belinya 22 juta berarti kan masih ada persediaan 3 juta kan? Ya kan? Plus misalnya nih contohnya toko aman itu belinya 10 juta. Ya, belinya 10 juta. Berarti itu kan ada selisih itu. Nah, selisihnya itu yang kemudian jadi keuntungan. Soalnya kan di tanggal 10 itu kan dia toko toko rezeki kan belinya 4.000. Tetapi dia jualnya pada tanggal 15 itu 5.000. Ya, jadi selisihnya di situ. Oke, nggak apa-apa. Nanti nanti ada contoh kasus berikutnya, Anda mungkin akan lebih jelas ya. Oke. Jadi untuk bagian ini sebetulnya yang perlu dipahami itu kalau Vivo, harusnya saya cari contoh soal lain ya, supaya Anda paham ya. Bentar, bentar. Ya. Hmm, betul. Dikalikan, iya betul. Hmm. Dia jual kan, toko toko rezeki jual.
Oh iya ya, betul betul. Itu 5.500 ya, jualnya 5.500 ya, Mbak ya. Mhm. Dikali 5.500. Aha. Iya, jadi intinya di sini kalau Vivo itu kan barang yang menggunakan harga lama gitu kan ya. Selisihnya dihitung dari harga lama. Karena yang first in first out. Jadi barang yang masuk duluan dijual duluan gitu kan. Atau nanti oke next time lah nanti saya carikan contoh soal yang lain ya yang lebih mudah dipahami ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua ya, metode perpetual ya. Jadi untuk metode fisik atau periodik tadi itu ada dua macam ya kan. Ada vivo dan LIFO. Lalu yang kedua adalah metode perpetual. Siapa yang mau baca? Hmm. Mhm. Pada saat terjadi. Oke. Jadi intinya kalau metode perpetual itu pencatatannya dilakukan terus. Oke, ini gini aja deh. Ini contohnya kan kurang gitu jelas. Ya, ini next next week ya saya bawakan contoh yang lebih jelas supaya Anda ngerti perbedaan antara dua ini ya. Oke. Ini kita langsung aja ke bagian uji kompetensi. Itu kan ada beberapa pertanyaan itu. Halaman 20, Mbak. Ya. Oke, itu ada 7 pertanyaan. Silahkan nomor satu siapa mau jawab? Oh ya, dibaca dulu boleh. Dibaca dulu soalnya, Mbak. Oke, kalau servis elektronik, kalau rental komputer, transportasi, kalau transportasi jasa juga ya, oke. Lalu nomor dua,
kecuali. Jadi artinya yang ya betul. Yang E ya, depresiasi aktiva tetap itu bisa dijumpai di kedua-duanya, bahkan ketiga-tiganya. Jadi bisa dijumpai di perusahaan jasa ya ada, perusahaan dagang ya ada, perusahaan apa manufacturing juga ada. Ya. Tapi kalau retur pembelian, retur penjualan, potongan penjualan dan penjualan itu hanya ditemukan di perusahaan dagang. Oke. Terus nomor 3, syarat pembayaran yang bagi pembeli berhubungan dengan ya potongan pembelian, betul. Ya, potongan pembelian. Jadi kalau misalnya tadi ya termin 2 per N 2 per 10 gitu kan sama terus N per 15. Nah itu adalah terkait dengan termin untuk potongan pembelian. Terus nomor 4, artinya apa? 4 per 10 ya. Jadi artinya terus maksimal batas pembayaran adalah 30 hari. Kalau lebih dari 30 hari namanya apa? Dosa atau enggak? Dosa ya. Enggak dosa kalau lupa. Kan lupa. Kalau lupa enggak dosa. Waduh payah. Oke. Terus nomor 5. Oke, nomor 5. Iya, nomor 4D. Oh iya, iya dong, poin dong. Iya. Ayo, nomor 5. Ini nomor 5 ini nggak ada jawabannya ini. Soalnya apa? Soalnya itu tidak diketahui. Iya, debit kreditnya yang mana nggak tahu gitu kan. Oke. Nomor 5 itu bonus itu nggak ada. Soalnya kan kita nggak tahu debit kreditnya yang mana. Semua rata kok, ya kan. Kalau nomor 6 itu bisa, soalnya diketahui DK DK itu kan. Oke, nomor 5 itu bonus. Nomor 6. Alah, masa. Alah. Oh ya. Nggak ketemu ya? Oh, Miss Leni ngasih tugas ini ya? Wah, ingetannya luar biasa ya. Oh, iya, itu nggak ada soalnya kan kita nggak tahu debitnya yang mana, kreditnya yang mana kan itu nggak ditulis. Tapi biasanya yang atas sih debit, yang bawah kredit. Oke, nomor 6. Siapa nomor 6? Mau jawab nomor 6. Ayo, tadi sudah dijelasin no. EOM. Ya, end of month. End of month, akhir bulan. Hmm. Bukan enek enek uang mangan ya. EOM. Enek uang mangan. Oke, nomor 6. Pada tanggal 5 Agustus dilakukan pembelian senilai 30 juta secara kredit. Syaratnya 2 per 10 EOM. Pada tanggal 14 Agustus dilakukan pembayaran.
atas pembelian tersebut. Jurnal yang dibuat pada tanggal 14 Agustus. Kira-kira kalau belinya tanggal 5 bayarnya 14 itu gimana? Kalau berdasarkan terminnya itu. Iya, dapat potongan 2% kan? Karena kan di dalam 10 hari kan ya. Dapat potongan 2%. Berarti C. Loh, kalau utangnya nambah itu kan kredit. Ya kan? Kalau utang nambah kan kredit. Wong ini kita belinya utang kok. Iya, betul. Oh, nggak bisa. Utang usaha, potongan pembelian, kas nggak bisa itu. Oh, oke, tahu aku. Ini juga nggak ada jawabannya ini. Ya, yang mendekati betul ya. Ah, sorry. Enggak. Ini jawabannya E. Oke, jadi pembeliannya 30 juta. Jadi ini pencatatannya itu pada tanggal 14 Agustusnya. Ya. Kan itu iya. Kan itu diketahui jurnal yang dibuat pada tanggal 14 Agustus kan. Nah, pada tanggal 14 Agustus kan keluar duit itu. Kasnya kan keluar. Enggak 30 juta dong, Mbak. Itu kan dapat diskon 2%. Nah, 2%-nya dari 30 juta berapa? Loh, enggak dong, 23 juta. Ya kan? 2%-nya dari 3 juta kan 3 juta. Nah, betul. Jadi kas itu kan kalau kelong gitu ya. Oh, I know that. Itu harusnya kasnya itu bukan D tapi K itu ya. Oh, itu harus 600.000. Oh, sorry. Hmm. Oh ya, nggak deh, bener ini. Oke, jawabannya yang benar gini ya. Jadi pembelian di debit 30 juta, potongan pembeliannya 6 juta, kasnya 29,4 juta. Jadi sebenarnya 29,4 juta ya 29 juta 400. Jadi kasnya itu segitu. Enggak, itu gini, angkanya betul C. Jadi jawabannya itu angkanya betul C. Tapi bukan utang usahanya di debit. Sorry. Saya salah. Bener C. Bener C. Karena gini. Sorry. Karena pada tanggal 5 Agustus itu utang usahanya itu di kredit kan. Ya. Jadi gini, pada tanggal 5 Agustus itu jurnalnya kan pembelian 30 juta, utang usahanya 30 juta di kredit. Ya kan? Nah, tanggal 14-nya karena itu kan dilunasi itu. Ya kan? Ketika dilunasi berarti utang usahanya jadi debit 30 juta. Sorry, saya salah. Lalu potongan pembeliannya 600.000 dan kasnya jadikan keluar uang tuh. Jadinya 29.400.000. Ya, jawabannya yang tepat adalah C. Ya, oke. Saya keliru tadi ya.
ngantuk soalnya. Oke. Ya, oke. Sekarang terakhir nomor 7 ya, nomor 7. Dikembalikan. Siapa yang mau jawab nomor 7? Nomor 7 dikembalikan, berarti ini pasti retur ya kan? Ya, D, karena ada retur ya kan? Ya. Jadi utang usahanya di debit ya kan? Lalu retur pembeliannya di kredit. Jadi retur pembelian itu berteman dengan pengurangan harga. Kredit 1,7. Oke, selesai. Sampai di sini ada pertanyaan nggak mengenai ini perusahaan dagang? Atau Anda saya kasih PR gimana? Saya kasih PR. Ya udah, tak kasih tugas saja kalau gitu. Oh, sama ya? Ah, ya udah. Ya udah nggak usah. Jadi saya cuma mau ngingetin jangan lupa kerjakan tugas. Saya cuma kasih tugas itu aja kan buat ringkasan. Semua, Mbak. Bab satu, bab 2, bab 3, bab 4. Betul. Ah, iya. Namanya ringkasan, Anda buatnya ringkas aja, nggak usah panjang-panjang. Tapi jangan terlalu ringkas. Tulisannya cuma perusahaan dagang titik gitu loh. Apa ya? Hah? Boleh Anda mau buat PPT boleh juga. Anda mau buat tangan bola, tangan bola. Tangan boleh gitu kan. Ya, ya, ya. Sip, sip. Iya, betul. Pastilah nanti ada kok. Oke, sebetulnya gini loh. Sebetulnya kalau pakai Elekta nggak bisa ngobrol gini kan ya? Sepi pasti kelasnya. Bisa. Oh. Kalau pakai Skype tuh enaknya interaktif kan. Saya ngomong, tanya, Anda jawab bisa langsung gitu. Kalau Elekta kan harus nunggu lama gitu. Lah gimana? Anda nyaman nggak pakai Skype? Enak pakai Skype. Elekta. Kalau Elekta tidur nggak ketahuan ya. Ngorok nggak ketahuan kan. Loh, oh, kan download mbak. Gratis kok. Kita ada TTM kapan ya? Tanggal berapa ya?